Dimulai dengan kilas balik saat ketua pertama kali membawa keluarganya ke rumah baru mereka. Dia juga mencatat jalan menuju ruang panik. Di masa sekarang, keluarga Hong berkeliling rumah bersama ketua secara kiasan dengan fotonya untuk terakhir kalinya. Mereka memasuki ruang panik dan menemukannya benar-benar kosong. Tampaknya Sulhi memindahkan semua uang dari ruang panik tersebut. Mereka menemuinya di ruang tamu dan meskipun keluarga Hong memintanya pergi, dia menolak. Tampaknya dia masih menjadi penduduk sah dan keluarga Hong memerlukan perintah pengadilan untuk mengizinkannya pergi. Secara bersamaan, Hein mengambil pena rahasia dan mendengarkan rekamannya. Ketua bercerita tentang kondisinya di mana dia hanya mengingatnya dalam waktu singkat. Dia juga meminta keluarganya untuk menjalani kehidupan yang memuaskan, bukan kehidupan yang penuh penyesalan seperti dia. Keluarga Hong menghadiri pemakaman ketua, di mana Hein mengungkapkan kesedihannya kepada Hyunwoo atas kematiannya, karena dia sangat ingin hidup. Sementara itu, kita diperlihatkan bahwa Sulhi menemukan jalan menuju ruang panik melalui menonton rekaman video lama ketua. Dia memindahkan uang itu ke lemari besi dan memberikannya kepada Ansong untuk melanjutkan rencana kepemilikan penuh mereka atas grup Queens. Kembali ke Yongduri, dari percakapan Dukwon dan Hyuntae, kita menemukan bahwa setelah keluarga Hong mendapatkan kembali saham mereka, mereka akan bersaing ketat dengan selisih saham hanya sekitar 3,4%. Saat ayah Hein dan Hyunwoo minum untuk terakhir kalinya sebelum keluarga Hong meninggalkan kediaman Baek, Hyunwoo menerima telepon dari laboratorium Jerman, di mana mereka memberitahunya bahwa mereka telah mengembangkan prosedur yang cocok untuk Hein. Namun satu-satunya hal yang mengejutkan adalah setelah operasi, Hein akan kehilangan semua ingatannya. Hyunwoo menyampaikan berita ini kepada keduanya dan memutuskan untuk merahasiakan ini dari semua orang, serta merencanakan untuk memberitahu Hein hanya ketika mereka sudah berada di Jerman, dengan alasan agar dia tidak mungkin menolak menjalani prosedur tersebut. Seluruh keluarga bersuka cita atas kabar gembira ini, dan Hein tidak bisa duduk diam karena lega. Setelah memverifikasi keberadaan prosedur dari Hyunwoo beberapa kali, dia merasa lega dan menyatakan bahwa dia merasa seperti terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Keesokan harinya, keduanya menikmati hari perjalanan dengan penuh kegembiraan, mengambil foto, berpartisipasi dalam aktivitas menarik, dan secara umum menikmati waktu bersama. Hein memberitahu Hyunwoo bahwa selama beberapa hari ke depan, dia akan memberitahunya mengenai 3 rahasia yang ia punya. Yang pertama adalah pemutar MP3 yang dia miliki dengan tulisan logo H. Sebenarnya itu adalah milik Hein, dan gadis yang dia temui di hari pertama sekolah menengah sebenarnya adalah dia. Hyunwoo terkejut dan mengatakan kepadanya bahwa ketika dia melihatnya, dia berpikir bahwa dia telah menemukan yang satu itu. Hein juga menunjukkan kepadanya cincin yang dia kenakan di jarinya dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan mencabut permohonan perceraian mereka. Sementara itu, di kediaman Hong, Sulhi memberikan buku cek kepada Grace, namun dengan syarat dia hanya bisa menarik uang jika Sulhi menyetujuinya. Itu dilakukan untuk memastikan Grace tidak berkhianat lagi. Saat Misun dan ibunya bersiap membuat kimchi untuk mertuanya, Dahye membantu mereka dengan keterampilan memotongnya yang luar biasa cepat. Sunhwa datang dan meminta Dahye pergi. Dia setuju bahwa dia tidak akan tinggal. Dia menyebut Sunhwa sebagai ibu dan mengatakan bahwa ia akan terus memanggilnya seperti itu karena dia adalah satu-satunya ibu yang pernah ia miliki. Misun menceritakan ini kepada wanita tetangganya saat Hein datang. Mereka mengoleskan balsam di jari mereka dan memberitahu Hein tentang legenda di mana jika balsam tetap berada di jari seseorang sampai salju pertama turun, cinta pertama mereka akan menjadi kenyataan. Hein berpartisipasi, dia menunjukkan jarinya yang berwarna balsam kepada Hyunwoo. Sementara itu, Ansong mulai bergerak, desas-desus sampai kepadanya bahwa putra sulung keluarga Hong mungkin akan kembali lagi sehingga dia mencoba mencuci dana tersebut untuk ia gunakan untuk membeli saham di perusahaan. Pihak Hyunwoo mengetahui tindakannya dan mengumpulkan bukti yang memberatkannya dengan transaksi valuta asing. Belakangan terungkap bahwa broker tanah yang mempunyai bukti mengenai kontrak ganda dibunuh di dalam mobilnya. Grace tiba di kediaman Baek dan menawarkan hari spa di rumah untuk ibu Hyunwoo dan Hein.
Dari sebuah percakapan, dia mendapatkan informasi tentang operasi Hein yang akan datang. Kemudian dia juga menanyakan Dahye tentang apakah akan tinggal bersama Suchol, dan Dahye mengatakan bahwa Suchol adalah satu-satunya yang pernah mencintainya dan dia akan tinggal bersamanya. Sementara itu, Yongsong bertemu Bomja dan memintanya untuk bertemu dengannya nanti malam. Bomja menafsirkan bahwa dia ingin berkencan dengannya, tetapi ketika mereka bertemu, dia hanya ingin memberikan uang bela sungkawa agar ayahnya memiliki uang di akhirat. Bomja tersentuh dan menangisi kehilangannya. Suchol mengumumkan bahwa dia akan tinggal di kediaman Baek bersama Dahye dan Gunwo. Sementara Hyunwoo dan Hein berencana untuk tinggal di apartemen Hyunwoo. Grace adalah orang yang licik, bisa memutarbalikkan perkataan. Dia memberitahu Sulhi bahwa Hein akan menjalani operasi, dan Eun-sung mendengar percakapan mereka. Dia meminta Grace mencari di mana Hein menjalani operasi. Hein dan ibunya mencapai kesepakatan untuk memperbaiki hubungan mereka. Keesokan harinya, kecuali keluarga Suchol, semua orang meninggalkan kediaman Baek. Ayah Suchol khawatir telah meninggalkan putranya, sama juga seperti meninggalkan sampah. Mendengar itu, ayah Hyunwoo masih bingung apa maksud perkataannya. Singkat cerita, Hyunwoo dan Hein mencapai apartemen mereka dan disangka oleh tetangga sebagai pengantin baru. Hein akhirnya ingin mereka menjadi seperti itu, sehingga mereka menghabiskan beberapa hari berikutnya dalam kebahagiaan perkawinan murni. Membuat makanan bersama, pergi keluar, mengambil foto dari foto booth, namun tetap saling bersentuhan. Hein juga penasaran aktivitas apa yang sudah dijalani Hyunwoo selama jauh darinya. Ketika ditanya kenapa Hyunwoo suka baseball, dia menjawab dengan ringan agar bisa fokus. Saat ini ia sedang fokus untuk menyelamatkan dirinya. Grace terus memberikan informasi yang diketahuinya kepada Sulhi agar uangnya segera cair. Kembali ke kantor, Hyunwoo bertemu Eun-sung yang mengatakan kepadanya bahwa dia bahagia untuk Hein. Tapi dia juga tahu Hein akan kehilangan ingatannya dan itu akan menjadi kesempatan baginya untuk memenangkan hatinya. Hein pergi berbelanja dengan mantan sekretarisnya dan dia menjadi orang yang berubah. Jika sebelumnya dia hanya peduli pada uang dan keuntungan, dia sekarang ingin department store menjadi tempat orang berkumpul untuk menciptakan kenangan dan bukan hanya untuk berbelanja. Kembali lagi ke Yongduri, istri Baek Hyuntae muncul dan meminta ibunya untuk mengambil putranya kembali. Dia menunjukkan padanya bagaimana putranya itu banyak berinvestasi saham namun zong. Ibunya meminta maaf kepada istri Hyuntae dan mengatakan kepadanya bahwa dia bebas. Namun saat Hyuntae memberitahu bahwa keluarga Hong telah menghadiahkan sebuah bangunan gedung kepada keluarganya, dia berubah 180 derajat. Namun pada kenyataannya, gedung itu tetap dikelola oleh orang tua mereka, dan Hyuntae hanya boleh menyewa. Dan apabila dia tidak sanggup bayar, maka dia juga akan diusir. Di department store, Hein mengunjungi bagian yang sedang mempersiapkan dekorasi Natal. Saat itulah mereka menyaksikan hujan salju palsu dan Hyunwoo muncul. Hein memberitahunya bahwa cinta pertamanya adalah Hyunwoo. Dan belakangan terungkap bahwa dia mengatur hujan salju palsu untuk Hein. Hal itu disampaikan ketika teman-temannya mengobrol. Mereka pun hanya bisa mendoakan agar kedua pasangan ini kembali bersatu. Belakangan, Baek Do-kwon memberitahu istrinya tentang peringatan terkait operasi Hein dan Suchol sengaja mendengarnya. Setelah itu berlanjut, semua keluarga mengetahuinya kecuali Hein. Saat Hyunwoo dan Hein berada dalam mobil dalam perjalanannya ke rumah sakit di Jerman, Hein mengungkapkan rahasianya yang ketiga, bahwa dia berbohong tentang rakun yang tinggal di atap. Hyunwoo sebenarnya sudah tahu, namun ia berpura-pura untuk menghibur Hein. Akhirnya setiba mereka di rumah sakit, Hyunwoo memberitahu Hein bahwa dia akan kehilangan ingatannya dan Hein bersiap untuk pergi. Tapi Hyunwoo mengejar dan memintanya untuk tetap hidup. Sementara itu di tempat lain diperlihatkan juga Eun-sung bersiap ke Jerman. Dalam sebuah epilog, kita melihat Hyunwoo sambil menangis merekam video untuk Hein, mengatakan betapa dia mencintainya dan dia tidak akan membiarkannya pergi, bahkan jika dia tidak dapat mengingatnya karena mereka membuat janji satu sama lain. Rencananya video ini akan diberikan kepada Hein
pasca dia operasi, agar ia teringat bahwa pernah hidup bersama dengan pria bernama Baek Hyun-woo. Kilas balik Hyun-woo dan Hae-in berbulan madu. Saat mereka berjalan-jalan di taman yang juga merupakan kuburan, Hae-in memperhatikan seorang pria menaruh bunga. Dia menjelaskan bahwa menyukai kenyataan, kuburan itu berada di taman, dikunjungi orang-orang dan bukan tempat terisolasi. Hyun-woo berkomentar bahwa jika Hae-in mati, dia akan hidup 1 hari lagi dan bergabung dengannya keesokan harinya karena dia tidak bisa hidup tanpanya. Untuk itulah kita melihat ke masa sekarang, Hyun-woo mencoba membujuk Hae-in untuk hidup. An-sang siap berangkat ke Jerman ketika Sul-hee keberatan dengan kepergiannya. An-sang percaya bahwa setelah Hae-in kehilangan ingatannya, dia akan memberinya kesempatan lagi. Sul-hee memberitahu bahwa akan ada pertemuan pemangku kepentingan dan posisinya dalam bahaya. An-sang menjawab dia tidak bisa berhenti sampai dia meninggal. Beralih, Hyun-woo dan Hae-in di Jerman. Hyun-woo menyelinap pergi ke gereja untuk berdoa. Hae-in mengikutinya dan dia mengatakan padanya bahwa dia berdoa agar dia hidup. Namun Hae-in menjawab jika ia tidak tertarik untuk hidup lagi. Selama di perjalanan, Hyun-woo terus membujuk untuk tidak menunda operasi. Hanya saja Hae-in justru mengajaknya ke kebun lavender. Dia menceritakan kepadanya bagaimana dia mengingat pertama kali mereka datang ke lapangan, semua yang mereka lakukan dan mereka lihat. Jika dia mati nanti, maka Hyun-woo akan menjadi orang asing. Jadi dia menambahkan bahwa dia akan hidup sebagai dirinya sendiri dan mati sebagai dirinya sendiri juga. Sementara itu, Bum-ja benar-benar jatuh cinta pada Yung-song dan memutuskan untuk mengunjungi Yong-duri secara impulsif. Namun di sana dia menemukan Suchol menyela pembicaraannya dengan Yung-song. Pria itu kemudian mengundangnya untuk minum teh dan Suchol mulai mempermalukan Bum-ja. Akan tetapi saat dia akan pergi, Yung-song memintanya untuk berkunjung lagi lain waktu. Adegan kemudian kembali lagi ke Jerman. Hyun-woo memberitahu Hae-in bahwa semua anggota keluarga ingin berbicara dengannya lewat sambungan video call. Semua orang berkumpul di kediaman Baek dan menyusun strategi untuk memeras Hae-in secara emosional. Namun pada kenyataannya mereka semua menjadi terlalu emosional dan gagal membujuknya. Hae-in sengaja mendengar semua orang menangis untuknya karena mereka lupa memutuskan panggilan. Dari situ Hae-in mulai berpikir untuk tidak mengecewakan orang-orang yang mencintainya. Lagi pula selama ini tidak ada yang lebih peduli melainkan keluarganya sendiri. Sementara itu, Da-hye sedang berjalan-jalan dengan Gun-woo. Dia bertemu dengan Sul-hee yang kemudian memintanya untuk mengkhianati keluarga Hong, tetapi Da-hye menolak. Ia bahkan menyebut mereka sebagai keluarganya. Sun-hwa menyaksikan perselisihan ini dan secara tidak langsung membela Da-hye di hadapan Sul-hee. Hyun-woo mengunjungi dokter yang memberitahunya bahwa Hae-in perlu menjalani operasi sesegera mungkin agar berhasil. Saat dia pergi mencari Hae-in, dia tidak ada di mana-mana. Hae-in ada di gereja untuk berdoa. Hyun-woo akhirnya menemukan doa tertulisnya di gereja yang ingin dia ingat untuk mencintai dan mendapatkan cinta. Dia akhirnya menemukan Hae-in-nya menangis di luar dan memintanya untuk segera melakukan operasi, tapi dia selalu menolak. Kemudian mereka mengunjungi sebuah restoran, dan Hyun-woo menggunakan taktik lain untuk membuat Hae-in menyerah, yaitu cemburu. Hyun-woo sengaja memamerkan penampilannya untuk membuat Hae-in cemburu karena wanita menganggapnya menarik. Selama di restoran itu, Hae-in sewot. Para wanita memperhatikan suaminya itu. Jelas ini sesuatu yang paling dibencinya, orang yang ia cintai dilirik orang lain. An-sang juga sudah tiba di Jerman. Ia memergoki keduanya dan sangat marah. Para karyawan Queens bertanya-tanya, apakah Nona Hong bisa kembali ke perusahaan? Sebab jika tidak, maka perusahaan ini bisa bangkrut. Polisi Korea memerintahkan untuk menangkap Hyun-woo. Sebab di jasad broker yang telah tewas, ada sidik jarinya. Sementara itu, Grace mengetahui bahwa Sul-hee berencana menyingkirkan semua orang, termasuk Da-hye. Dia juga mengetahui bahwa Sul-hee telah mengirimkan serangan ke Jerman dan Hae-in mungkin dalam bahaya. Dia lalu menghubungi Hyun-woo, tetapi berubah pikiran karena uang yang dia miliki di rekening bank. Hyun-woo merasakan ada sesuatu yang salah dan bergegas menuju mobilnya, di mana dia melihat sebuah truk menabraknya.
Dia dengan panik memecahkan jendela menggunakan tangannya, karena seharusnya Hein berada di dalam. Tapi saat itu dia secara ajaib diselamatkan ketika dia keluar dari mobil untuk membeli jimat semanggi 4 daun. Hyunwoo berantakan dan tidak bisa berhenti menangis. Hein mencoba menghiburnya dengan mengatakan inilah yang dimaksud membeli keberuntungan. Namun akibat kejadian tadi, endingnya begitu membahagiakan. Hein bersedia dioperasi. Kembali ke Yongduri, Misun meyakinkan Hyuntae untuk memberinya gedung karena rupanya suaminya berselingkuh dan dia akan bercerai. Di sisi lain, Suchol bekerja paruh waktu di toko keluarga Baek. Dari pembeli, dia tiba-tiba mendapatkan ide. Dia mendatangkan kepiting mahal dan menyajikan ramen tanpa keuntungan apapun. Karena dia yakin itu adalah teknik pemasaran dan mereka akan menjual lebih banyak. Tentu saja, Baek Do-kwon kemudian memahami alasan Bom Jun meminta maaf karena meninggalkan putranya. Sementara itu, ayah Gunwoo mengancam Dahye bahwa dia akan memasukkan Suchol ke balik jeruji besi dan memintanya untuk menemuinya membawa uang yang ia bawa kabur. Dahye setuju dan merencanakan perjalanan ke taman petualangan bersama Suchol dan Gunwoo. Di taman, dia menghilang ketika Suchol kembali dari membeli sesuatu. Suchol kebingungan dan frustasi mencari mereka. Tiba-tiba suaranya muncul dari bagian informasi, memanggil istrinya untuk kembali. Dahye akhirnya sadar bahwa suaminya itu yang tulus kepadanya. Sehingga ia memutuskan untuk kembali dan meminta maaf kepada Suchol. Hein dan Hyunwoo berbaring di tempat tidur. Dia meminta Hyunwoo untuk memberitahunya setiap kali dia terluka karena dia. Hyunwoo berpikir lama dan menunjukkan beberapa kejadian dan mengatakan padanya bahwa dia mencintainya. Akhirnya Hein memberinya buku harian di mana dia menulis semua yang dia ingat dan memintanya untuk membacakannya ini untuknya ketika dia nanti pulih setelah operasi. Ini benar-benar momen yang berat buat Hyunwoo. Mempersiapkan diri dilupakan oleh orang yang ia cintai. Keesokan harinya, keluarga dan Hyunwoo bersiap untuk operasi Hein. Hein masuk sementara Hyunwoo menunggu di luar. Di saat yang sama, Bom Jun memberitahu istri dan adiknya bahwa siputnya hidup kembali. Itu sebagai penyemangat bahwa mereka yakin Hein akan baik-baik saja. Hyunwoo berjanji kepada Hein bahwa orang pertama yang akan ia lihat setelah membuka mata adalah dirinya. Namun yang terjadi, dia segera ditangkap oleh Interpol atas tuduhan membunuh broker tanah. Dan di saat yang sama yang paling menyedihkan Hyunwoo adalah Eun-sung malah mengunjungi Hein. Ia bahkan menyuruhnya untuk tidak usah khawatir mengenai Hein, dia yang akan melindunginya. Keluarga Hein menelpon Eun-sung dan dia memberitahu ayahnya bahwa dia juga akan segera ditangkap karena penggelapan untuk memisahkan Hein dari keluarganya. Kita diperlihatkan satu persatu ingatan Hein di masa bahagia mulai memudar. Kita juga melihat ingatan Hein berubah menjadi debu di layar dan dia bangun dan menyebut nama Baek Hyunwoo. Memberitahu Eun-sung bahwa itu satu-satunya nama yang dia ingat. Eun-sung tidak hilang akal. Ia menjalin cerita palsu tentang bagaimana Hyunwoo adalah mantan suaminya yang kriminal. Eun-sung juga memasukkan sugesti bahwa mereka berkencan saat di perguruan tinggi, hingga saat ini saling mencintai. Sementara itu, Hyunwoo ditahan, namun melihat salju turun pertama di luar. Di sisi lain, Hein juga melihatnya, dan kemudian saat melihat jarinya dicat balsam, dadanya bergetar. Dalam epilog, Hein bertanya pada Hyunwoo bagaimana dia bisa mengingat pelajaran hukum di perguruan tinggi. Hyunwoo mengatakan kepadanya bahwa dia biasa mengumumkan hal yang paling penting dan tubuhnya akan mengingat suaranya dalam ujian. Jadi sebelum Hein kehilangan kesadaran di ruang operasi, dia mengumumkan nama Hyunwoo berulang-ulang kali. Itulah sebabnya pasca operasi, Hein hanya mengingat nama itu. Nah, gimana? Mulai romantis kan? Untuk itu, jangan lupa tonton kelanjutan serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.